Baiklah, di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafal hadis ke-9 yang berkaitan dengan bakti terbaik, yang mana hadisnya berbunyi Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Baiklah, di sini saya akan mengartikan hadis ke-9 yang berkaitan dengan bakti terbaik, yang mana arti perkataannya yaitu Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkatinya. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, datang, rajulun, seorang laki-laki, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata atau bertanya, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata dan bertanya, Man ahaqqun nas, man, siapakah, ahakku, yang lebih berhak, annas, manusia, man ahaqqun nas, siapakah yang lebih berhak di antara manusia, bihusni, dengan baiknya, sahabati, pergaulan atau persahabatan. Qala, Rasul berkata, ummuka, ibumu. Qala, pemuda itu bertanya lagi, summa man, summa, kemudian, man, siapa, summa man, kemudian siapa. Qala, Rasul berkata, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, dia bertanya lagi, summa man, kemudian siapa. Qala, Rasul berkata, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, summa man, dia bertanya lagi, kemudian siapa. Qala, Rasul berkata, summa abuka, kemudian ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah dan Ahmad. Adapun penjelasan hadis ke-9 yang berkaitan dengan bakti terbaik, yang mana hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang anak harus berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Dalam hadis ini, Rasul menjawab, orang yang berhak mendapatkan perbuatan sebaik-baiknya adalah orang tuamu, yang mana dalam hadis ini yaitu ibumu, yang mana ibu disebutkan 3 kali oleh Nabi, kemudian barulah bapakmu. Selanjutnya, terkait hadis ini ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang utama adalah orang yang paling diprioritaskan untuk diperlakukan sebaik-baiknya adalah kedua orang tuamu. Adapun perbedaan pendapat terhadap hadis ini adalah, yang pertama, berdasarkan hadis ini Allah membedakan tingkat kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, di mana seorang anak mesti mendahulukan ibunya, baru bapaknya. Nah, pendapat yang kedua yakni menyebutkan bahwa seorang anak tidak mesti mendahulukan ibunya daripada bapaknya, karena sama-sama orang tua dari
anak dan sama-sama bekerja sama. Nah, adapun dalam kitab Al-Fath Al-Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan perkara Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali, sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Battal. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sosok ibu merupakan hal yang luar biasa mulia di mata Islam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, disebutnya nama ibu sebanyak 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidup, antara lain ketika mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Sedangkan sosok ayah memang memiliki andil, yakni dalam hal pendidikan dan nafkah bersama-sama dengan ibu. Meski sosok ayah hanya disebut 1 kali oleh Nabi Muhammad, bukan berarti peran ayah tidaklah penting. Menurutnya, sosok ayah maupun ibu memiliki peran yang sama-sama penting dalam mendidik karakter anak. Meski sosok ibu begitu dimuliakan oleh agama berkat perjuangannya. Islam memandang ibu sebagai pusat dan sumber kehidupan. Dari ibu muncullah kehidupan yang menjiwai dunia, yang mana terdapat hadis surga itu berada di telapak kaki ibu, dari jalur manapun masuk dan dari jalur manapun pula keluar. Kebesaran dan kemuliaan ibu sehingga menjadi istimewa di antaranya: pertama, tujuan utama menjadi seorang ibu dalam Islam adalah menjadi sosok yang mulia di hadapan Allah dengan karunia menghidupi keluarga dan menggendong bayi hingga lahir, meskipun tetap merupakan pilihan Allah. Artinya, tidak semua wanita bisa mendapatkan keistimewaan ini. Oleh karena itu, keibuan adalah suatu keharusan untuk disyukuri dan dibahagiakan. Selain itu juga terdapat keutamaan doa seorang ibu yang dengan mudah diijabah. Selanjutnya, ibu juga telah diberi kuasa Tuhan untuk tetap kuat dalam segala situasi saat merawat bayi. Tentu tidak mudah, karena tubuh harus menggendong 1 orang, bahkan terkadang beberapa, dan melakukan fungsi yang berbeda-beda. Tanpa kuasa Allah, hal ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, seseorang tidak boleh menyakiti ibu, karena ibu telah banyak berkorban sejak mengandung, melahirkan, hingga mencurahkan kasih sayang, membesarkan, dan merawat anak hingga tumbuh besar, serta mengurus tanggung jawab anak. Selanjutnya, membahagiakan ibu lebih baik dari apapun. Dalam segala hal, seseorang harus terlebih dahulu meminta restu ibu, atau paling tidak meminta doa yang baik darinya, agar segala urusan menjadi berkah. Baiklah, selanjutnya, cara berbakti kepada kedua orang tua ialah dengan mencurahkan kebaikan, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun harta. Berbuat baik dengan perkataan yaitu kita bertutur kata kepada keduanya dengan lemah lembut, menggunakan kata-kata yang baik, dan menunjukkan kelembutan serta penghormatan. Berbuat baik dengan perbuatan, yaitu melayani keduanya dengan tenaga yang mampu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, membantu dan mempermudah urusan-urusan keduanya, tentu tanpa membahayakan agama ataupun dunia kita. Allah Maha mengetahui segala hal yang sekiranya membahayakan, sehingga kita jangan berpura-pura mengatakan sesuatu itu berbahaya bagi diri kita padahal tidak, sehingga kita pun berbuat durhaka kepada keduanya dalam hal itu. Berbuat baik dengan harta, yaitu dengan memberikan setiap yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh keduanya. Berbuat baik, berlapang dada, dan tidak mengungkit-ungkit pemberian sehingga menyakiti perasaan ibu bapak. Berbakti kepada kedua orang tua
tidak hanya dilakukan tak kala keduanya masih hidup, namun tetap dilakukan manakala keduanya telah meninggal dunia. Terdapat sebuah kisah yang mana Bani Basalamah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal?" Lalu Rasul menjawab, "Ya, dengan mendoakannya, memintakan ampunan untuknya, melaksanakan janjinya atau wasiat, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya." Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Abdullah bin Umar, suatu hari beliau radhiyallahu anhu berjalan ke kota Makkah dengan mengendarai keledai yang biasa beliau radhiyallahu anhu gunakan bersantai jika bosan mengendarai unta. Lalu di dekat beliau lewatlah seorang Arab Badui. Lantas Abdullah bin Umar pun bertanya kepadanya, "Benarkah engkau Fulan bin Fulan?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Abdullah bin Umar memberikan keledainya kepada orang itu sambil berkata, "Naikilah keledai ini." Beliau juga memberikan sorban yang mengikat di kepalanya seraya berkata, "Ikatlah kepalamu dengan sorban ini." Maka sebagian sahabatnya berkata, "Semoga Allah mengampunimu. Mengapa engkau memberikan keledai kendaraan santaimu dan sorban ikat kepalamu kepada orang tua itu?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Orang ini dahulu adalah teman Umar, bapakku, dan aku pernah mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya bakti yang terbaik ialah tetap menyambung hubungan keluarga ayahnya." Selanjutnya, adapun balasan berbakti ini ialah pahala yang besar saat di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kelak anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya, serta memberikan jalan keluar dari kesusahannya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan tentang kisah 3 orang yang ingin bermalam di gua. Lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Begitu sampai di dalam gua, tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dan menutup mulut gua tersebut. Mereka pun kemudian bertawasul kepada Allah dengan amal-amal saleh yang pernah dikerjakan supaya mereka bisa keluar. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai bapak ibu yang sudah sangat tua. Aku tidak pernah memberikan susu kepada keluarga maupun budakku sebelum mereka berdua." Sehingga karena itu, maka batu itu pun bergeser sedikit. Kemudian demikian pula yang lainnya berdoa, bertawasul dengan amalan soleh yang pernah mereka kerjakan. Akhirnya batu itu pun bergeser sehingga gua terbuka dan mereka dapat keluar. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Ketahuilah, berbakti kepada orang tua juga akan mendatangkan keluasan rizki, panjang umur, dan husnul khatimah. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang apabila dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dihindarkan dari su'ul khatimah, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Dan sesungguhnya berbakti kepada orang tua merupakan wujud silaturahmi yang paling mulia, karena orang tua memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan kita." Seorang mukmin yang berakal sungguh sangat tidak pantas berbuat durhaka dan memutuskan hubungan dengan kedua orang tua, padahal ia mengetahui keutamaan berbakti kepadanya dan balasan yang mulia di dunia maupun di akhirat.
Apabila telah mencapai usia lanjut, kedua orang tua akan mengalami kelemahan badan maupun pikiran. Sehingga Allah memerintahkan si anak supaya bertutur kata yang baik, merendahkan diri dan dalam perkataan maupun perbuatan di hadapan keduanya, sebagaimana sikap seorang pembantu di hadapan majikannya. Demikian pula Allah memerintahkan si anak supaya mendoakan keduanya. Semoga Allah mengasihi keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihi dan merawat si anak tak kala masih kecil. Adapun keterkaitan hadis dengan pendidikan yang mana yang pertama tentunya menjelaskan tentang materi pendidikan akhlak, di mana tentang seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya, baik itu dari perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakannya. Selanjutnya berkaitan dengan metode pengajaran tanya jawab, yang mana pada hadis ini menunjukkan tanya jawab yang mana seorang pemuda menanyakan, lalu Rasulullah SAW langsung menjawabnya.